Halo teman-teman, selamat datang di channel Dice Review Film. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Inilah untuk alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang ada di Paris pada tahun 1931, dan di sini dia bernama Papillon, dan di sini dia itu orang kaya dan berhasil membobol perangkas berisikan berlian. Papillon ini adalah seorang anggota gangster yang mempunyai bos bernama Castelli dan mempunyai kekasih yang bernama Nanette. Dan ada satu kesalahan yang berdampak besar dalam hidupnya, yaitu dia nekat mengambil sebagian berlian curian bosnya untuk hidup mewah bersama kekasihnya. Akhirnya dia pun kemudian ketahuan. Papillon langsung dilaporkan oleh salah satu temannya, dan mendengar laporan itu, bos Papillon ini sangat marah. Dia langsung memfitnah Papillon sebagai tersangka kasus pembunuhan Roland. Dan dia juga langsung dihukum penjara seumur hidup. Padahal Papillon ini mempunyai rencana untuk hidup yang bersama dengan kekasihnya. Akhirnya semua impian itu terpaksa harus hancur. Namun Papillon tetap meyakinkan dan berusaha menenangkan kekasihnya untuk tetap sabar dan menunggunya, karena dia berjanji akan kabur dari penjara. Di era zaman itu, Prancis masih memperlakukan ekspansi kekuasaan kepada Amerika Serikat, dan maka para tahanan yang ada di Prancis bahkan akan diasingkan ke pulau terpencil dan menjadi pekerja di sana selama masa hukuman. Dan setelah selesai masalah hukuman, mereka akan dikirim ke Amerika. Akan tetapi mereka tidak akan diakui lagi sebagai warga negara Prancis. Forget France. Pada saat pemindahan dari Prancis ke pulau itu, Papillon bertemu dengan teman baru yang bernama Julot. Dia mempunyai niat yang sama untuk kabur. Hingga Papillon bertemu dengan Louis Degas. Louis Degas ini adalah orang kaya yang mendapatkan kekayaan dari hasil menjual surat-surat palsu dan publikasi palsu, dan pada awalnya dia menolak tawaran dari Papillon ini karena dia yakin akan baik-baik saja di dalam penjara. Dan dia yakin karena istrinya ini akan mengajukan banding dan dia akan segera dibebaskan. Dan setelah Louis Degas melihat tahanan kaya lainnya yang terbunuh, Louis Degas ini langsung berubah pikiran pada saat itu juga, dan dia pun setuju dengan penawaran tersebut. Dan sesampainya di pulau itu, mereka pun langsung berencana untuk kabur. Dan Julot pun berpura-pura terkena cedera di kakinya dengan harapan dia bisa lari, dan gagal karena penjaga langsung mengobatinya. Dan penjara ini terletak di pulau terpencil dan punya penjagaan yang sangat ketat. Selain itu, kepala sipir juga punya aturan untuk tahanan yang kabur. Pertama, jika mereka berhasil kabur, mereka akan tersesat di hutan belantara dan akan mati kelaparan. Dan kemudian apabila kabur dan tertangkap, mereka ini akan dijebloskan ke dalam sel isolasi yang sangat menyiksa. Dan bila kabur lagi dan tertangkap lagi, mereka ini akan diasingkan ke sebuah pulau terpencil.
Dan di sini dia akan dihukum selama seumur hidup sampai mati. Dan peraturan ketiga, jika mereka melakukan pembunuhan, maka hukumannya itu adalah langsung dipenggal. Dan di sini itu mulai masalah timbul dan Papillon ini bertemu dengan seorang tahanan senior dan itu adalah mantan angkatan laut. Mereka berdua pun langsung berbicara tentang rencana pelarian dan dengan memanfaatkan perahu yang mereka dapatkan dari seorang pelaut yang baru saja membawa wanita penghibur. Dan pada suatu hari Culot pun berusaha kabur dan di sini sipir penjara sambil menangkapnya. Dan di pemandian massal terjadilah perkelahian. Dan karena salah satu napi ada yang berencana untuk membunuh Luis Dega, melihat itu Papillon pun langsung membela Luis Dega. Dan Papillon pun akhirnya berkelahi dengan napi itu dan berhasil melumpuhkannya, meskipun akhirnya Papillon mengalami cedera. Dan kita kembali ke seorang napi yang berpura-pura cedera kaki. Culot ini sempat berusaha kabur dan tertangkap dan ternyata Culot membunuh salah satu sipir penjara yang otomatis berarti dia telah melanggar peraturan yang ketiga dari kepala penjara. Hukumannya itu adalah dipenggal dan dilaksanakan di hadapan para napi lainnya dan Culot pun di sini terpenggal kepalanya. Setelah itu kepalanya pun sipir langsung menyuruhnya untuk pergi membuang mayatnya. Dan di tengah perjalanan Luis Dega ini merasa lemah dan trauma fisiknya yang semua terjadi. Dan ada salah satu sipir yang melihat hal ini, dia tidak suka lalu mencabuki Luis. Dan Papillon yang melihat hal ini tidak tinggal diam dan dia memukul sipir tersebut dengan batu hingga pingsan. Papillon pun panik sendiri dan dia langsung kabur. Tanpa berpikir panjang, Papillon pun langsung pergi ke tempat orang yang punya perahu tadi. Namun sesampainya di sana, karena tidak mempunyai uang yang sesuai harga disepakati awal, akhirnya Papillon pun tertangkap dan dibawa ke penjara lagi. Dan akibat dari upaya larinya ini, Papillon pun langsung dipindahkan selama 2 tahun. Di mana yang ada adalah kesunyian. Beberapa hari kemudian Papillon ini didatangi oleh sipir yang telah dipukul sampai pingsan tadi. Dan di sini langsung membawa 2 anak buahnya dan sipir ini melakukan balas dendam. Papillon pun dihajar oleh sipir ini. Beberapa hari kemudian, diam-diam Papillon mendapatkan Luis Dega, yaitu berupa air dan juga kelapa. Dan dia mendapatkan asupan gizi, bahkan dia sampai melatih tubuhnya selama di balik penjara. Dan dengan harapan bisa membalas jasanya dengan membebaskannya dari penjara. Dan beberapa hari kemudian kepala lapas mendatanginya dan di sini menanyakan tentang nama tentang siapa yang telah mengantarkan air dan kelapa kepadanya selama ini. Dan akan tetapi Papillon tidak mengaku. Dan beberapa hari kemudian kepala lapas ini datang lagi ke sel Papillon untuk menanyakan hal yang sama. Dan kembali Papillon pun tidak mengaku lagi.
Dan di sini dia pun terus mengamati keadaan Papillon yang terlihat menyerah. Dan di sini dia berharap mental Papillon ini sudah hancur hingga dapat memberitahukannya siapa yang pernah membantunya. Akan tetapi seperti biasa, Papillon hanya terdiam dan kemudian membisu. Mendapatkan respon dari Papillon seperti ini, kepala sipir pun langsung marah. Dia menghubung Papillon dengan membuat selnya menjadi gelap gulita. Itu ditujukan agar fisik dan mental dari Papillon ini hancur dan dia memberikan makanan yang tidak layak kepada Papillon. Hal ini pun berakibat Papillon mengalami halusinasi yang sangat parah. Dikarenakan suasana sel yang begitu gelap gulita, dia juga sampai terbawa ke fantasi di kampung halamannya dan memori bersama pacarnya pun dengan segala suka dan dukanya. Dan akhirnya 2 tahun pun berlalu. Papillon yang dulu badannya kekar sekarang justru terlihat kurus dan pandangannya pun terlihat kosong. Dan di sini setiap hari harus berdiam di sel yang dingin dan juga gelap. Dan selama 2 tahun itu dia pun tidak bisa bertahan hidup dan dia menjadi juru tulis untuk kepala sipir, dan posisinya ini ternyata dapat memberikan akses untuk posisi kunci-kunci gerbang di seluruh penjara. Louis Diga yang mendengar kabar soal Papillon yang sudah bebas dari sel isolasi, dia langsung menjenguknya di rumah sakit. Dan Louis Diga pun merasa bersalah melihat kondisi Papillon yang pandangannya pun telah kosong dan seperti sudah kehilangan akal sehatnya. Namun ternyata ada hal yang mengagetkan, dan ternyata Papillon ini hanya berpura-pura gila. Dan agar para petugas di sana tidak curiga lagi dan tidak menganggapnya sebagai suatu ancaman. Dan mereka berdua pun berbicara banyak hingga Louis Diga pun diberitahukan kalau para sipir penjara akan mengadakan acara nonton bersama. Dan hal tersebut disambut oleh Papillon sebagai satu kesempatan untuk melarikan diri. Dan Papillon pun mengajak salah satu teman senasib yang sedang dirawat, dia bernama Maturot, untuk bekerja sama dengan Papillon. Dan Papillon ini menawarkan rencana pelarian yang mungkin saja berhasil jika Maturot ingin membantunya. Dan akhirnya mereka semua pun berkumpul dan bertemu dengan teman Papillon yang mantan pelaut tadi. Dan mereka semua pun bersepakat untuk mencari perahu. Mereka pun menyusun rencana. Dan Louis Diga pun akan menyiapkan kunci untuk membuka pintu rumah sakit dari penjara. Dan beberapa saat kemudian Louis Diga mencampurkan obat tidur kepada para sipir melalui minuman mereka. Dan hingga saatnya keempat orang ini melakukan aksi mereka masing-masing. Dan Maturot ini pun yang perannya mengalihkan penjaga akhirnya berjalan lancar. Dan selanjutnya Papillon ini memang berhasil keluar dari rumah sakit dengan aman karena para penjaga telah tertidur pulas. Dan di tengah jalan mereka justru mengalami sebuah perubahan rencana, dan terjadinya hujan deras membuat para penonton yang melihatnya pun memang berteduh dan penjara mengalami listrik yang mati. Selama hujan ini juga dimanfaatkan Louis Diga dan kawan-kawan untuk kabur. Dan
Tetapi ketika Louis akan melompat ke tembok, di sini Luidica pun ingin terjatuh dan kakinya patah. Jump! Come on, jump! Kemudian adegan beralih pada saat dia kabur dan mengarungi lautan. Dan di tengah perjalanan di tengah laut, kapal mereka pun mengalami kelebihan muatan. Dan kemudian mantan pelaut ini mempunyai pikiran yang jahat untuk membunuh Liudeka dan membuang layaknya badan itu ke laut. Dan mengetahui rencana ini, Papillon pun langsung membela Luidica hingga dia ini terjadilah perkelahian sampai akhirnya si mantan pelaut itu pun terbunuh. Dan setelah itu tinggallah mereka bertiga di perahu. Namun akhirnya perahu itu pun tersapu oleh ombak. Dan entah berapa lama mereka pun terombang-ambing di tengah lautan. Sampai pada akhirnya mereka pun terdampar dan terbang di sebuah pulau pedalaman yang dihuni oleh orang-orang yang sangat tradisional. Lambat laun akhirnya para warga di sana tahu kalau ternyata Papillon dan juga kawan-kawannya ini adalah para napi yang kabur dan terdampar di pulau tersebut. Papillon ini pun diselamatkan oleh seorang biarawati. Dan biarawati ini tahu, dan di sini itu adalah teman-teman para napinya yang kabur. Biarawati ini berjanji tidak akan melaporkan mereka, tetapi dia memberikan syarat agar Papillon dan juga kawan-kawannya ini bertobat. Pada suatu ketika, Papillon secara tidak sengaja melihat sebuah mobil patroli penjara. Dan dia pun langsung bergerak cepat dan mengajak Luidica untuk pergi ke tempat lain yang lebih aman. Namun sayangnya pada saat itu Mantura terbunuh dan dia pun tertembak saat berusaha untuk lari. Papillon pun langsung memapat tubuh Luidica meskipun dengan terpincang-pincang. Dan pada akhirnya Papillon dan Luidica pun tertangkap kembali. Mereka juga kemudian kembali dijebloskan dan menghuni sel isolasi lagi selama 5 tahun ke depan. Dan setelah beberapa waktu lamanya, Papillon pun dipindahkan ke Pulau Iblis. Dan ternyata sebelum itu Luidica pun sudah dikirim ke Pulau Iblis terlebih dahulu bersamaan dengan masuknya Papillon ke sel isolasi, hingga Papillon pun di sini kembali bertemu. Dan di situ keadaan Luidica juga sangat acak-acakan karena di pulau ini akan membuat siapapun akan menjadi gila dan depresi hingga hilang harapan, dan yang ada hanya penyesalan yang berujung ingin bunuh diri. Jadi intinya semua orang-orang yang ada di pulau ini tuh hanya bisa pasrah sampai ajal menjemput mereka. Dan di sini kita dapat merasakan kekuatan untuk bertahan hidup dari seorang Papillon dan keinginannya yang kuat untuk bebas dari hukuman. Papillon ini berbekal dengan pengetahuan yang saat dia masih menjadi tentara angkatan laut, dan dia dapat melihat gelombang laut itu ternyata bergerak menuju daratan, dan hingga diperlukan untuk bebas dari pulau itu hanyalah membuat sebuah rakit dan mereka bisa sampai ke daratan lainnya. Di saat kebebasan sudah di depan mata, di sini
dia pun secara mengagetkan bilang kalau dia tidak ingin meninggalkan pulau tersebut. Dan sehingga mereka berdua pun terpaksa untuk berpisah sambil menahan tangisan. Dan adegan ini pun benar-benar penuh dengan keharuan karena persahabatan mereka yang begitu berat dan harus tetap pisah dengan cara yang cukup sepele. Dan ini menjadikan antara keyakinan untuk melanjutkan hidup dan juga rasa menyerah dengan semua yang sudah terjadi. Dan kemudian waktu berlalu hingga kita beralih ke tahun 1969, dan dimana pada saat itu Papillon telah menjadi warga negara yang bebas dan dia tinggal di Venezuela hingga masa tuanya. Dan dari Venezuela ini dia pun nekat berangkat ke Prancis untuk menceritakan masa kelamnya pada saat dia ditahan di dalam penjara tersebut kepada seorang penerbit, dan dia ingin ceritanya disebarluaskan, dan dengan kemudian terbitlah buku yang bercerita tentang kehidupannya. Dan di sini film ini memang sangat menarik sekali. Dan dia itu ingin keluar dari penjara, dan sebuah keinginan yang kuat dilakukan dengan tekun dan juga tekad dapat diwujudkan meski itu hanyalah sebuah tujuan yang mungkin bisa dibilang mustahil. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.